Istri yang soleha, maka dia berpenampilan cantik dan menarik di depan suaminya. Ayo, bayangkanlah istrimu masing-masing. Cantik dah kalau kau di rumah. Oh, saya lihat perempuan akhir zaman sekarang. Kalau dia mau pi pengantin, cantik memang, Pak. Wah, harumnya itu masih kita 2 meter sudah tercium. Walisnya di racing. Itu. Saya lihat itu di Facebook perempuan sekarang banyak yang palsu, Pak. Alisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya kebiru-biruan, palsu. Matanya biru, palsu. Giginya rapi, palsu. Pantatnya gabus. Cantik memang kalau mau nepi pengantin, Masya Allah, cantik betul. Harum, klimis. Tapi kalau mau tidur sama suaminya, la haula wala quwwata illa billah. Kan kita ini membayangkan di kantor capek, berpikir kita di jalan macet. Kita berharap mudah-mudahan sampai di rumah kita dilayani dengan baik. Perempuan yang kita akan datangi membuat kita senang. Sampai di rumah dilihat istri di depan rumah pakai daster. Kelihatan tali BH. Dikasih tahu baru turun kita dari mobil. Oh, istri saya kok kayak gini. Iya tuh. Ditegur, kelihatan itu tali BH-mu, dilihat semua orang. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya, Pung. Yang penting rasanya, bos. Ya, halo Ibu. Bu. Ibu. Woi. Mau ndak dirindukan surga? Maka ketika kau tidur berpakaianlah yang cantik. Itu dalam sebuah hadis Nabi jelaskan, malaikat mendoakan wanita, misalnya ibu dandan nih, dandan sebelum tidur, maka malaikat mendoakan sepanjang tidurnya ibu, ya Allah, rahmati wanita ini karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Itu didoakan sepanjang malam. Ayo ibu terpraktek sebentar. Mau tidur kau seksi sebentar. Kalau perlu pakai baju renang. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar, dia sudah cita-cita besok kalau datang suami saya akan penampilan lain dari yang lain. Dia pakai pantofel, pakai rok mini-mini, baju sempit, dia kuncir 3 rambutnya. Satu mau datang suaminya, astagfirullah, kesurupan istri. Ayo, tapi wanita yang dandan untuk menyenangkan hati suaminya itu ibadah. Bahkan wanita soleha itu kata Nabi, mereka yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Tapi sayang perempuan kita sekarang, Pak, terbalik. Dia mau tidur seadanya. Begitu dia mau keluar rumah mau menyenangkan hati suaminya orang, berdandan pakai baju baru. Siapa yang cicilkan baju ibu? Hah? Hei! Jangan ketawa, saya serius ini. Siapa yang cicilkan baju di rumah? Suami. Siapa yang belikan kalian baju? Suami. Lalu kenapa kalian ketika mau tidur kalian pakai seadanya? Ini wanita akhir zaman. Mau menyenangkan hati orang ketika mau pesta. Mau pergi arisan dia cantik. Mau pergi keluar cantik, tapi giliran mau tidur sama suaminya, pakaian seadanya. Bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi. Pakailah. Pakai parfum ketika mau tidur. Pakai sikat gigi. Tidak ada parfum, kau cari itu pengharum ruangan. R-E-N. Apa itu N? Nikmat. Istri yang soleha
pandai memasak masakan kesenangan suami. Sayang seribu sayang, wanita zaman sekarang, mereka tidak mau belajar masak. Mereka tidak mau belajar masak. Perempuan-perempuan dulu ketika mau menikah dipanggil sama calon mertuanya. Nak, sini kau nak. Itu calon suamimu, anak saya, dia paling senang sayur kangkung. Besok dia marah, nih begini caranya. Ini yang kau bikinkan. Ini masakan kesenangan anak saya. Dan itu memang ibu-ibu dulu, itu dia tahu semua masakan kesenangan anaknya. Ibu saya itu di kampung, dia bisa bedakan itu. Oh, kalau anak saya yang pertama itu ini dia senang. Itu anak saya yang ini dia senang ini. Dia tahu semua masakan kesenangan. Maka istri yang baik, maka dia tahu masakan kesenangan suaminya. Tidak bisa tiap hari, ya sudahlah sekali sebulan. Ketika kau sudah terima honornya suamimu, kau masaklah yang dia senang suamimu. Telepon suamimu, bang. Jangan makan di luar. Saya masak spesial hari ini buat abangku sayang. Itu kan enak. Kita mau pulang tiba-tiba masuk WhatsApp. Bang, jangan makan di luar ya bang. Hari ini saya masak spesial buat abangku. Sebut aja mau makan apa hari ini. Tenangkan perasaan. Dan itu laki-laki bu. Kalau kau SMS begitu, dia kasih lihat sama temannya di kantor. Hei, lihat istriku. Istri yang soleha. Iya kan Pak? Tapi apa Bapak pernah di WhatsApp seperti itu? Paling WhatsAppnya, jangan lupa singgah telur bang. Masih baik kalau telur, ini pembalut disuruh kita beli Pak. Apa ketawa membayangkan diri sendiri? Bu, sekarang tapi sayang wanita sekarang. Mereka lebih senang baca-baca kosmetik ya daripada resep membahagiakan suami. Dan kita juga Pak, kalau istri di rumah masak, hargai masakan suami. Istri. Itu istri paling emosi kalau dia sudah masak serius lalu bapak tidak kasih pujian. Membahagiakan istri itu memuji masakannya. Bahkan dari semua jenis bohong, satu bohong yang boleh bahkan berpahala ketika bapak bohong. Apa? Bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Boleh. Contoh, tiba-tiba istri kita hijrah, bertobat, lalu dia baca ceramah, nonton ceramah Ustadz Das'ad. Salah satu kewajiban istri memasak masakan kesenangan suami. Kalau dia pergi lama masak, dia naik Gojek lah pergi pasar. Ya 1 jam dia keliling. Dia keliling itu pasar untuk mencari yang paling murah. Perempuan kan begitu Pak. Hobinya nawar. Beda 5.000 dia keliling pasar itu. Sudah. Sampailah di rumahnya. Panaslah dia masak. Dia sambil baca buku resep. Dia belajar. Begitu datang suaminya senanglah dia. Wah masakan spesial ini. Begitu dicoba suaminya. Langsung dilistrik. Kenapa bang? Enak betul. Barusan saya dapat masakan seperti ini. Nyaman. Bapak boleh bohong seperti itu. Bahkan bapak akan menghancurkan perasaannya istri ketika bapak terlalu jujur waktu itu. Goblok. Beleng-beleng lu. Hancur perasaannya perempuan. Coba kalau bapak terlalu jujur waktu itu, bagaimana hancurnya perasaan istri. Maka ibu-ibu belajarlah memasak. Ya? Sekarang ibu-ibu malas masak Pak. Dia lebih senang go food. Tidak tahu kalau di sini apa ada itu ya makanan dibeli semua. Itu kalau kota-kota besar Pak semua dibeli. Sambal terasi pun yang sudah diulek-ulek dibeli Pak 10.000. Semua dia beli. Lalu ibu bertanya, Ustadz, dosa enggak? Saya bilang selama suamimu ridha, tidak keberatan, tidak berdosa. Tapi ingat, tidak ada pahala yang bisa kau kumpul untuk masuk surga. Tidakkah ke pasar berkeringat itu pahala?
Tidakkah mengulek-ulek itu kalian capek pahala? Tidakkah Anda ibu memasak itu pahala? Ketika proses itu tidak kita alami, proses membeli ke pasar, proses mengupas, proses memasak, proses menggoreng, tidak ada semua proses itu, maka tidak ada pahala yang kalian dapat. Dan ketika pahala Anda tidak ada, maka apa harapanmu masuk ke dalam surga? Apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Ibu-ibu, apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga tidak punya dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu manusia yang tidak punya dosa, dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini muka-muka penuh dosa semua ini, Pak. Lalu kenapa orang bisa masuk surga? Ketika ditimbang pahalamu dengan keburukanmu, timbang punya timbang, ternyata lebih banyak pahala kebaikanmu daripada dosamu, akhirnya kau masuk surga. Itu sebabnya. Maka ibu-ibu, memasak adalah pahala. Maka mulai besok masaklah. Apa hebatnya kalau ibu memasak? Apa hebatnya kalau ibu-ibu memasak di rumah? Satu, jelas halalnya. Ibu masak jelas halalnya. Masakan di luar belum tentu halal. Ayam potong, hati-hati. Banyak ayam potong yang mungkin bangkai. Banyak ayam potong yang mungkin tidak halal. Kenapa? Karena yang memotong bukan orang Islam. Banyak ayam potong barangkali haram. Kenapa? Karena dipotong bukan atas nama Allah. Pernahlah saya melihat orang ayam potong, Pak. Dia potong ayam, tidak dia baca basmalah. Kan itu kalau orang potong ayam 1 ekor, 1 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ini penjual ayam potong, dia potong ayam 30, Pak. Dia cuma bilang bismillahirrahmanirrahim kali 30. Tidak boleh, bos. 1 ekor 1 bismillah.